Oke, kita kembali lagi di podcast Tanya Jiwa. Kali ini kita sudah sampai di sesi ke-57 ya. Sekarang kita udah sampai, cukup panjang perjalanannya. Dan sekarang eh kita pengen naik level ya podcast ini. Pengen saya mulai upload di YouTube. Dan kemudian saya mencoba untuk kira-kira gimana ya caranya supaya gambarnya itu bagus dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan untuk menambah device dan kita akan upload dengan kualitas yang lebih bagus ya. Kalau podcastnya yang di Spotify, yang di Noise, mungkin kualitasnya tetap sama cenderungnya, tapi kalau yang untuk diupload ke YouTube, kemungkinan kualitas gambarnya terutama ya, tapi kalau suara saya nggak tahu nih nyampe ke sana atau enggak. Tapi nanti kita coba dulu aja ya, paling nggak seperti apa. Oke, jadi di sesi ke-57 ini akan sangat spesial karena kan kita akan mulai upload juga ke YouTube, oke? Jadi saya ingin membicarakan satu hal yang juga spesial buat saya sebagai seorang psikolog. Nah, apa sih yang spesial ya? Saya memutuskan untuk membicarakan hal ini karena saya pernah mengalami hal ini. Sepertinya saya pernah berbicara juga di podcast sebelum-sebelumnya ya. Sepertinya di sesi-sesi berapa ya, tentang kecemasan itu sesi belasan lah kalau nggak salah ya. Oh nggak, di bawah 10 kalau nggak salah tentang kecemasan. Dan itu cukup banyak yang mendengarkan ya, mungkin karena minat, dan yang pernah mengalami kecemasan juga banyak. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan juga mengenai kecemasan, tapi kecemasan yang lebih spesifik, yaitu hipokondriasis atau kecemasan kesehatan. Oke, nah kecemasan kesehatan ini apa sih sebetulnya? Kecemasan kesehatan ini ya sebetulnya adalah salah satu bentuk kecemasan juga sebetulnya sih. Cuma karena ini lebih spesifik, jadi seringkali orang ini menganggap, oh ini hanya kecemasan biasa gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai seorang psikolog kan selalu dianggap kalau, wah berarti kalau kamu seorang psikolog, kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Ya kan? Kamu tahu dong berarti harus seperti apa. Kamu tahu dong berarti kira-kira penanganannya bagaimana, dan berarti kamu nggak pernah mengalami hal seperti itu, gitu kan? Dan hal itu sebetulnya nggak masuk akal juga ya. Mau gimana pun kan psikolog juga manusia, ya kan ya? Pasti pernah sakit fisik maupun mental juga. Meskipun sebagian besar psikolog yang sudah berpraktik cukup lama seharusnya punya masalah dan bisa langsung menyelesaikan masalah itu dengan baik ya, karena dia tahu seluk-beluknya gitu. Nah, oh ya sebelumnya kita belum kenalan juga ya. Kalau di YouTube ini kayaknya kan baru pertama kali nih ya. Jadi saya Ferdian Permana, saya seorang psikolog. Saya psikolog yang sudah berpraktik di Kota Tegal dari tahun 2017. Jadi sekarang sudah 6 tahun ya, 6 tahun. Tapi baru aktif sekali itu 5 tahun. 5 tahun belakangan lah ya. Nah, saya praktek di mana? Nanti bagi kalian yang mencari, saya ada di Kota Tegal, membuka praktek mandiri. Kemudian di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal, dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Slawi. Bagi yang ingin konsul, bagi yang ingin konseling, silakan mencari tempat saya, yaitu Klinik Kristal Psychology di Kota Tegal atau di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal maupun Slawi. Menghubungi administrasinya saja, kemudian menjadwalkan. Saya juga bisa ditemui di Altea Care kalau ingin video call gitu ya. Sebetulnya yang klinik saya juga bisa sih pakai Zoom, gitu, sama aja sebetulnya. Kalau ingin dengan menggunakan chat, bisa di Halo Dokter, tapi di Halo Dokter saya jadwalnya nggak tentu ya, karena di Halo Dokter itu penjadwalannya juga rebutan gitu ya. Jadi
Saya nggak bisa memastikan saya prakteknya itu kapan. Ya begitu. Ya kurang lebih kira-kira ini. Kira-kira jika ingin konsul langsung kepada saya bisa, tinggal menghubungi saja sesuai dengan masing-masing kontak personnya. Oke, kita lanjutkan ke topik kita kali ini. Oke, di hipokondriasis. Kita lanjutkan kembali ya. Topiknya adalah hipokondriasis untuk sesi ke-57 ini. Hipokondriasis itu lebih dikenal di masyarakat dengan kecemasan kesehatan. Tapi kecemasan kesehatan ini masyarakat sendiri masih belum terlalu sadar lah ya. Karena rasanya itu bukan seperti penyakit atau gangguan mental yang biasa. Kalau orang yang mengalami depresi mungkin ada gangguan tidur gitu, kemudian tidak ada semangat untuk ngelakuin sesuatu, kemudian gangguan makan, gangguan tidur, kemudian tidak mau berinteraksi, cenderung withdrawing, dan lain-lain kan ya. Kita bisa langsung tahu, oh ini orangnya depresi. Tapi kalau kecemasan kesehatan, ya cenderungnya itu dari luar itu nggak kelihatan. Nggak ada perilaku atau kayak sifat atau sikap yang kelihatan jelas, oh ini orang ini sedang kecemasan kesehatan gitu, nggak. Ada sih perilaku yang spesifik karena kecemasan kesehatan, tapi kalau kita sedang berbicara dengan orang ini dari luar kelihatannya itu kayak biasa aja gitu. Nah, jadi kita harus punya kemampuan diagnosa ya, yang cenderung oke gitu. Tapi memang harus diajak ngomong juga sih ya, nggak bisa kita dari luar kayak cenayang gitu terus kamu kecemasan ya gitu, nggak bisa. nggak bisa sama sekali. Nah, kenapa saya memutuskan untuk membicarakan mengenai hipokondriasis? Karena saya pernah mengalami hipokondriasis. Nah, heran kan kalian, psikolog kok bisa mengalami hipokondriasis atau kecemasan? Kok bisa gitu ya? Ya bisa, namanya juga manusia, semua orang juga pernah pasti mengalami gangguan-gangguan psikologi. Dan kalau kita lihat pemeriksaan psikologi, kalau kita lihat alat-alat ukur psikologi dan lain-lain, itu kan kesannya adalah setiap orang tuh cenderung punya permasalahan psikologisnya masing-masing, unique to themselves. Ada yang gangguan kepribadian, masalah kepribadian, atau tipe kepribadian, atau pola kepribadian, atau masalah gejala psikologis klinis kayak kecemasan, depresi, dan lain-lain. Itu yang levelnya rendah juga ada, yang high functioning juga ada gitu, dan ada yang parah gitu. Jadi semua orang itu pasti ada lah, nggak tentu kayak nggak harus banyak masalah psikologisnya, tapi pasti ada meskipun sedikit ya. Jadi siapapun bisa. Nah, saya tuh pernah mengalami hipokondriasis pada tahun 2017 awal. Makanya tadi saya bilang saya praktek psikologi emang tahun 2017, tapi benar-benar aktif itu 5 tahun, berarti kan 2018 kan ya, dari 5 tahun yang lalu. Karena pada tahun 2017 itu saya sedang berjuang untuk mengatasi rasa cemas yang saya punya. Karena saya waktu itu malu sekali rasanya, karena saya kan seorang psikolog, udah jadi psikolog, meskipun masih psikolog baru, masih nggak tahu apa-apa, masih kayak ikan teri lah gampangnya lah, kayak nggak punya kemampuan apa-apa, masih belajar juga, sampai sekarang pun masih belajar. Cuman saya tuh ada beban dan lain-lain, sehingga saya merasa harus sembuh dulu, harus bisa sembuh dulu, baru saya bisa melayani pasien, melayani klien dengan lebih baik gitu. Pikiran saya seperti itu waktu itu. Tapi ternyata susah banget, sulit banget, dan butuh waktu. Waktu itu saya sekitar 1 tahun lebih baru bisa benar-benar bebas, dan bahkan kayaknya sampai 2 tahun sih.
ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya hipokondriasis ini. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Bukan maksudnya ada penelitiannya, ada jurnalnya, berdasarkan science gitu. Enggak sih, saya enggak menggunakan seperti itu. Saya lebih cenderungnya apa yang saya lakukan, apa yang saya percayai bisa untuk menyembuhkan diri saya sendiri, dan saya lakukan itu. Waktu itu kan saya merasanya kan ada stres, ada depres, ada anxious, cemas, depresi ya gitu. Tapi setiap orang itu bisa mengalami hal yang berbeda di setiap masalah yang membuat dia itu menjadi hipokondriasis, macam-macam. Entah itu loss karena kehilangan orang yang dia cintai gitu ya, atau karena stres kerja atau apa gitu ya, macam-macam. Makanya sih kita nggak bisa langsung menentukan kira-kira ini kenapa ya, oh pasti karena stres berat, pasti karena depresi, pasti karena apa, itu nggak bisa ya. Jadi kalau saya sih mengalaminya seperti itu, makanya saya juga bukan menawarkan kesembuhan ya, kayaknya kok terlalu berlebihan kalau saya menawarkan kesembuhan. Mungkin gini, bagi kalian yang juga mengalami kecemasan kesehatan, atau mungkin hipokondriasis gitu ya, atau kecemasan generalized anxiety lah, kecemasan secara umum gitu ya, periksakan dulu ke psikolog, kemudian pastikan kalau kamu memang mengalami kecemasan. Jangan karena lihat di Google, jangan karena kamu self-diagnose, itu juga bahaya banget. Nanti akan saya bicarakan juga mengenai itu. Sebisa mungkin, kalau kalian mengalami hal yang seperti ini, kecemasan dan lain-lain, bisa kalian gunakan saran yang saya berikan nanti sebentar lagi. Tapi balik lagi, ini pengalaman personal saya. Jadi it might works, it might not works for you. Jadi bisa iya, bisa enggak, bisa ada efeknya ke kamu, ada enggak, bisa juga enggak ada. Ya, jadi jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk, kok ngasal nih gini, bukan. Ini pengalaman personal tanpa ada risetnya gitu loh. Dan saya sampai sekarang, ini sudah tahun 2023 ya, ini sudah bulan Juli tanggal 7, saya sampai sekarang sudah tidak pernah lagi mengalami kecemasan kesehatan. Sampai sekarang kecemasan kesehatan sudah nggak pernah, panic attack juga sudah nggak pernah sama sekali. Kalau kecemasan kecil-kecil masih ada lah, namanya juga manusia hidup gitu ya, pasti ada kecemasan kerja kayak kecemasan apa kayak pasti ada. Tapi levelnya sudah nggak se-ekstrim zaman dulu ketika tahun 2017. Udah 5 tahun ya, lama banget. 6 tahun malah. Jadi saya mau cerita dulu awal mulanya, kenapa saya bisa sampai mengalami yang namanya kecemasan kesehatan. Jadi waktu awal-awal tuh tahun 2017 itu saya masih tinggal di Jakarta, karena tante saya waktu itu masih bekerja di sebuah, istilahnya apa ya berarti? Dia PNS lah gampangnya gitu ya. Jangan heran lu kenapa PNS kok bisa. Ya jangan heran lah, ada pokoknya. Awas lu kalau heran. Ya begitulah. Nah, waktu itu saya dan tante saya, kakak saya, dan saudara saya berempat itu tinggal di Jakarta, daerah lebih dekat ke arah Grogol, ke arah Tomang. Ya Grogol lah ya, daerah Jakarta situ. Tapi nama perumahannya ada nama Sleepy-nya. Bingung kan lu, padahal Sleepy kan sebelah jauh lagi gitu, sebelah sana lagi. Nah, di situ saya tinggal dari tahun 2009 sampai 2017, berarti itu 8 tahun di Jakarta. Nggak ada masalah, nggak ada pernah kecemasan yang berlebih, nggak pernah ada hipokondriasis. Cuma memang masalah kuliah, saya tipenya yang kupu-kupu, kuliah pulang, aktivitasnya cuma main game, online, dan kuliah saya juga bagus-bagus aja tuh, IPK saya juga masih 3, lulus S1 3,4. Kemudian saya memutuskan untuk S2 dengan IPK 3,79 kalau nggak salah. Lumayan.
Tapi setelah lulus di situ masalahnya, saya nggak tahu mau kemana gitu loh. Kemudian saya nganggur, sambil bukan nganggur sih ya, mencoba cari kerja tapi nggak dapet karena mungkin untuk S2 gitu kan agak susah ya, untuk apalagi fresh graduate gitu, ketika nggak punya pengalaman apa-apa, karena kan saya kuliah pulang, kalian inget ya gitu ya. Nah ini untuk kalian juga nih, untuk mahasiswa sebisa mungkin jangan kuliah pulang gitu ya, cari pengalaman yang banyak, jadi kerjanya juga gampang diterimanya. Jangan ulangi kesalahan yang saya lakukan gitu maksudnya. Nah, kemudian saya sambil cari kerja, tapi ternyata nggak dipanggil-panggil, akhirnya banyak nganggurnya selama 2 bulan, 3 bulan, saya mulai bosen. Disitulah masalah muncul. Tiap hari tidur sampai jam 4, kemudian bangun siang jam 11, jam 12, jam 1, bahkan pernah tidur sampai sore gitu ya. Dan nggak ada aktivitas apa-apa. Kemudian suatu ketika kakak saya tuh sakit, mungkin karena terlalu banyak makan pedas atau gimana gitu, kemudian dia sakit muntah-muntah gitu ya. Kemudian suatu ketika saya googling masalah pencernaan, sakit perut dan lain-lain gitu. Oh saya nemu masalahnya itu di sini. Oh iya ini. Saya kasih tahu ke kakak minum obat, belum sembuh. Habis itu baru ke dokter, sembuh gitu. Nah di situ kok saya malah jadi tambah penasaran dengan googling gejala-gejala penyakit gitu. Saya googling, googling ini masalah lambung. Saya googling terus, wah menyeramkan keluarnya. Aduh jangan-jangan nanti kanker lambung atau gimana gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya saya semakin takut, tapi nggak bisa berhenti buat googling, nggak bisa berhenti buat YouTube masalah penyakit-penyakit, kemudian nggak bisa berhenti mencari-cari tentang masalah kedokteran gitu, masalah kesehatan. Semakin lama, saya kok merasakan jadi semakin aneh gitu. Saya ketika malam-malam gitu lagi googling, kok tiba-tiba badan saya panas gitu. Saya merasa panas gitu, merasa pusing juga, terus kemudian saya googling penyakit saya sendiri nih sekarang gitu. Pusing ini apa? Artinya demam berdarah, waktu itu saya masih ingat. Kemudian saya langsung panik, saya langsung manggil saudara saya, yuk antarin saya ke rumah sakit, ke UGD gitu. Kayaknya saya kena DB. Saudara saya kan kayak, DB dari mana? Nggak ada apa-apa gitu loh. Nah terus ternyata sudah sampai di UGD gitu, karena ya saudara saya kan nggak ada pilihan lain kecuali nuruti apa yang saya minta gitu. Nggak ada apa-apa, cuma disuruh istirahat dan lain-lain, oke. Tapi anehnya, semakin saya turuti itu, googling, YouTube, periksa ke dokter, ke IGD, kok semakin parah ya. Ini ada beberapa hal yang saya rasakan ya. Ada banyak banget yang saya rasakan setelah kejadian tersebut. Entah kalian relate atau enggak, coba kalian pikirkan. Saya merasa seperti selalu merasa cemas. Gak bisa tidur, tidurnya selalu jam 3, jam 4. Terus selalu ada keinginan untuk googling gejala, penyakit gitu. Selalu merasa mual, muntah, merasa makan juga nggak enak gitu ya. Rasanya itu kayak nggak bisa mencerna dengan baik. Kemudian cenderung kayak perutnya sakit gitu ya, kayak pengen BAB gitu tapi nggak bisa. Kemudian selalu pengen ngecek ke dokter, ke UGD, jam berapapun itu. Kemudian pengen periksa ke dokter spesialis manapun gitu ya, entah spesialis penyakit dalam, lambung, syaraf, saya udah pernah ke semuanya deh. Syaraf, paru-paru, penyakit dalam, apalagi ya, mata, semua saya periksakan semuanya pokoknya, dan gak ada apa-apa. Dan anehnya obat yang diberikan mereka saya nggak minum gitu. Berarti kan secara bawah sadar saya tahu kalau saya itu nggak sakit kan ya. Kemudian saya jadi takut untuk makan terlambat, harus selalu tepat waktu. Kemudian saya juga jadi takut untuk mandi dengan air dingin, harus air anget.
Kemudian saya takut dengan warna kencing, warna air kencing saya. Kalau nggak putih, kalau ada warnanya gitu saya takut gitu. Langsung saya, aduh ini artinya apa gitu ya. Kemudian warna kotoran itu juga saya, waduh saya harus cari di Google warna kotoran saya ini gini nih sehat atau enggak, warna urin ini sehat atau enggak. Kayak banyak, takut banget gitu dengan penyakit. Kemudian takut sendirian, ini juga parah banget, asam lambung saya juga sering naik. Kemudian nggak bisa fokus, nggak bisa ngelakuin hal yang tadinya saya sukai. Saya kan sangat suka banget main game komputer, saya jadi nggak bisa itu sama sekali. Saya cuma bisa tiduran, main HP, dan itu membuat saya semakin parah. Dan hal itu selalu membuat saya itu jadi ngerasa putus asa gitu ya. Saya sampai nangis waktu itu sama tante saya. Ini saya kenapa sih ya? Kok bisa sampai kayak gini? Terus saya juga menyadari kalau saya, apa jangan-jangan saya ini karena nggak ada kerjaan, karena saya nggak, saat ini juga nggak ada teman, karena teman-teman udah pada kerja kan, udah nggak bisa ketemu. Atau kenapa sih gitu? Akhirnya saya memutuskan buat, udahlah aku nggak mau di Jakarta lagi, aku pulang aja ke kota Tegal tempat saya tinggal sekarang ini, memang kota kelahiran saya. Nah, di sini juga sebetulnya belum mendingan gitu, masih ada rasa-rasa cemas dan lain-lain, rasa takut itu masih ada. Dan masih sering periksa ke dokter ini itu gitu. Dan periksa sampai endoskopi waktu itu dengan biaya yang mahal banget. Nah, itu saya ngerasanya kayak kok sayang banget ya gitu. Gara-gara penyakit kayak gini kok saya jadi kayak gini ya gitu loh. Nah, akhirnya karena saya sudah mulai lelah gitu ya, sudah mulai males dengan kondisi yang seperti ini, saya mencari di YouTube itu sudah bukan penyakit lagi sekarang, tapi bagaimana cara lepas dari masalah seperti ini. Saya waktu itu nggak tahu kalau ini hipokondriasis. Kemudian ada channel YouTube yang namanya The Anxiety Guy. Kalian juga bisa cari itu. Sekarang kayaknya subscribernya sudah 100.000 lebih gitu, sudah cukup oke ya, sudah cukup settle sebagai pemberi apa ya, sebagai YouTuber lah ya, yang fokusnya itu di health anxiety atau hipokondriasis. Setahu saya nama orangnya itu Dennis Simsek. Dia kalau nggak salah itu orang Amerika, tapi tinggalnya itu di Bali, di Indonesia. Dan dia juga menawarkan beberapa course untuk masalah hipokondriasis. Tapi saya nggak ambil itu, saya hanya ambil ilmunya itu lewat YouTube-nya dia. Nah, setelah saya mengikuti semua sarannya dia, kok saya merasa mending ya? Merasa mendingan banget, jauh banget. Dan bisa tidur. Yang tadinya tidur jam 3, jam 4, sekarang bisa tidur jam 12, jam 1. Bangunnya juga normal, jam 7 gitu. Saya berpikir, wah ini harus dilanjutin nih. Nah, ketika saya mencoba untuk melanjutkan, itu saya catat semua perjalanan hidup saya, bukan perjalanan hidup sih, perjalanan untuk sembuh dari hipokondriasis di sebuah buku. Saya tuliskan semuanya, itu ada bukunya masih saya simpan sekarang. Kemudian ini saya coba rangkum dalam podcast ini, ya. Silakan kalian bisa lakukan kalau kalian punya pengalaman atau punya masalah yang sama di hipokondriasis atau kecemasan pada umumnya gitu. Tapi balik lagi ya, ini teknik yang saya dapatkan dari Dennis Simsek atau The Anxiety Guy, dan saya gabungkan dengan apa yang menurut saya itu bermanfaat. Ya, jadi belum tentu bermanfaat bagi semua orang loh ya. Pertama-tama yang saya lakukan adalah menyelesaikan masalah lambung saya. Karena ternyata GERD dan anxiety itu berkaitan sangat-sangat erat. Masalah GERD ini memang rumit. Karena untuk menyelesaikan masalah GERD itu biasanya dari pola makan. Sedangkan pola makan kita sehari-hari itu seringkali rusak gitu. Karena masakan-masakan yang mungkin terlalu banyak bawang, terlalu banyak penyedap, terlalu banyak tomat, asam-asam, dan lain-lain. Dan untuk menyelesaikan masalah GERD ini memang perlu ada kombinasi dari dokter dan juga pola makanmu sendiri dan olahraga.
gitu ya. Nah itu silahkan apa namanya ya, dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam misalnya, dengan mungkin juga bisa dengan apa ya, olahraga itu juga bisa ya, dan gizi klinis mungkin juga bisa. Silahkan nanti konsultasikan saja. Tapi kalau saya sih ya, kalau saya itu mencoba untuk mengubah diet saya menjadi diet ketogenik. Dengan diet ketogenik, saya merasa jauh lebih baik. Diet ketogenik kan lebih ke arah dimana kita itu makannya lebih banyak protein dan lemak daripada karbohidrat. Dan karbohidrat katanya itu bisa menyebabkan apa ya, penumpukan gas dan lain-lain ya. Saya nggak tahu itu benar apa nggak tahu karena saya bukan dokter, saya psikolog. Tapi saya berbicara dari pengalaman saya. Memang kalau saya banyak makan karbo itu lebih sering kayak banyak gas gitu dalam lambung saya, dan rasanya nggak nyaman banget karena asam lambung saya naik terus. Tapi kalau kita makan daging yang ya nggak harus berlemak banget ya, lebih banyak daging dan sayur, saya kok merasa jauh lebih baik ya. Nah itu silahkan kalian pikirkan, silahkan kalian putuskan. Tadi sampai mana ya? Oh iya, diet keto ya, diet ketogenik ya. Jadi untuk masalah yang saya hadapi waktu itu memang bisa diatasi sedikit, apa ya, ada support gitu dari pola makan yang saya lakukan. Dari diet keto yang tadinya saya makan banyak banget nasi gitu ya, kemudian saya switch ke diet yang lebih banyak protein dan lemak. Protein, lemak, vitamin dari sayur-sayuran dan lain-lain. Dan saya merasa sangat banyak perubahan. Oke? Meskipun kadang saya juga bosan, kadang 2 minggu, 1 bulan saya seperti itu. Nanti kadang-kadang saya 2-3 hari itu switch ke diet yang plant-based gitu. Kayak misalkan tadinya nggak makan nasi, jadi makan nasi, paling nggak kayak bubur gitu, bikin bubur sayur, bubur ayam, kayak gitu-gitu. Jadi nggak 100% terus-terusan keto juga sebetulnya, gitu ya. Dan kemudian masalah exercise atau olahraga itu juga sangat-sangat penting nih. Saya juga mengalami waktu itu, yang tadinya itu saya selalu tiap hari cuma di rumah gitu ya, cuma tiduran, kadang nonton TV, main game, kayak pengangguran lah gitu gampangannya ya. Kemudian saya mencoba untuk daftar ke sebuah gym gitu ya, sasana kesehatan lah ya gampangannya gitu. Saya mulai exercise. Angkat bebannya itu cuma sedikit sebetulnya, nggak terlalu gimana-gimana. Angkat beban cuma sedikit, kemudian lebih banyak jogging, dan juga apa ya? Oh, treadmill ya. Treadmill itu hitungannya berarti juga jogging. Dan dokter waktu itu, dokter penyakit dalam saya, Dokter Daru, ini yang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal tuh, Dokter Daru. Shout out buat Dokter Daru. Sering menyarankan saya banget, dan menyarankan para orang yang mengalami masalah lambung, coba kalian lebih banyak jalan kaki. Coba dulu baru ngomong deh. Kalian tuh kebanyakan mesti kayak duduk gitu ya, tiduran. Coba deh kalian rasakan bedanya kalau lebih banyak jalan kaki. Kemudian saya mencoba meditasi. Meditasi itu juga a big one, sangat-sangat besar banget efeknya kepada hidup saya. Karena saya jadi bisa lumayan mengontrol yang tadinya itu saya merasa kayak nggak punya kontrol atas pemikiran saya. Banyak banget intrusive thoughts atau pemikiran-pemikiran yang nggak tahu kayak muncul aja gitu. Lah, setelah meditasi kok pemikiran kayak gitu agak-agak berkurang gitu.
Dan waktu itu saya pakai aplikasi, saya pakai alat yang namanya Muse Headband. Kalian bisa cari di Tokped gitu ya, Muse Headband. Kayaknya sekarang sudah Muse Headband kedua atau ketiga gitu versinya. Saya pakai Muse Headband yang pertama waktu dulu. Jadi sistemnya kita pakai aplikasi namanya Muse. Kemudian kita pakai Muse Headband itu harganya kayaknya sekarang sudah 5 jutaan deh. Emang mahal sih, tapi berguna banget lah. Pasti, saya yakin itu pasti berguna banget untuk kalian latihan meditasi juga. Jadi nanti sistemnya adalah kalian pakai itu semacam kayak bando gitu ya, dipasang di depan sini, di depan kepala. Kemudian ada headsetnya juga, kalian beli headsetnya nanti. Beli headset itu pakai headset yang murah aja nggak apa-apa. Kemudian dimasukkan ke telinga kalian dua. Nah, kemudian nyalakan aplikasinya. Di aplikasi itu nanti kita bisa pilih mau suara alam, suara kota gitu ya, atau suara apa yang bikin kamu itu tenang atau kalem. Nah, kemudian nanti dibaca gelombang otaknya. Kalau gelombang alfa berarti aktif gitu ya, kalau gelombang beta berarti apa, nah ini gelombang delta atau apa gitu yang kayaknya didetek itu sebagai ketenangan atau calmness. Nah, ketika kita mencapai gelombang delta itu nanti akan muncul suara burung di headphone kita, di earphone kita. Nah, kita kumpulkan suara burung itu sebanyak-banyaknya selama kita meditasi. Bisa di set waktunya, mau 1 menit kayak, mau 3 menit kayak, mau 5 menit kayak, mau setengah jam, 1 jam, 2 jam, terserah. Yang penting kumpulkan suara burung itu sebanyak-banyaknya. Saya menyarankan 3 menit saja cukup setiap hari selama 1 hari itu 3 kali. Jadi cuma 9 menit aja praktis ini, jadi nggak ada alasan untuk nggak melakukan. Gampang kok, nanti pelan-pelan dinaikin. Awalnya mungkin 1 menit, nanti jadi 3 menit, 5 menit, 10 menit kayak gitu. Itu akan melatih konsentrasi kita, melatih kita supaya lebih mindful. Supaya kita waspada juga, bukan waspada ya, lebih menyadari pemikiran kita, lebih menyadari bahwa kita juga bisa loh tenang kayak gini, dan kita diajarkan untuk cari suara burung itu sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Jadi kita bisa lebih tenang gitu. Kemudian sebisa mungkin kalian harus mulai bekerja, cari uang, enggak itu sedikit atau banyak terserah gitu ya, tapi cari uang, cari penghasilan supaya bisa mandiri juga. Mau beli apa juga kalian bisa, mau beli makan ini juga bisa, mau beli hobimu juga bisa sendiri gitu loh. Jadi ada sense of apa ya, independence, dan jadi merasa kalau aku juga bisa gitu loh. Kemudian kita cari temen yang banyak, karena banyak orang yang merasa depresi, merasa cemas, itu cenderungnya nggak ada temen. Secara faktanya emang nggak ada temen, jadi dia hanya bisa menyendiri aja gitu loh. Cari teman sebanyak-banyaknya, cari orang sebanyak-banyaknya. Kalau banyak yang katanya nggak mau temenan sama kamu, kamu berubahlah jadi orang yang lebih baik. Kalau nggak tahu caranya gimana, bisa belajar lewat buku, lewat role model, tanya dengan teman-temanmu, tanya dengan orang tuamu, atau siapa gitu yang bisa kamu jadikan role model. Atau tanya ke psikolog juga boleh, apakah kamu ada salah cara berteman atau gimana. Kemudian belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri. Jadilah versi dirimu yang lebih baik dan berbeda daripada orang lain. Oke? Daripada kamu yang sebelumnya, jangan dibandingkan dengan orang lain. Coba lihat kaca deh sekarang. Lihat kaca. Suka nggak kamu dengan dirimu yang sekarang? Kalau belum suka, belum sayang, belum bisa merawat dirimu, rawatlah mulai sekarang. Kalau kamu merasa kok aku kayaknya jerawatan ya, apa makanku sembarangan, apa aku karena nggak olahraga, kok aku nggak merawat diriku ya, padahal aku ini ganteng, aku ini cantik, aku ini bisa, aku ini gini, tapi kok nggak dirawat ya. Oh ya pantas orang itu nggak suka kalau lihat saya, karena saya sendiri juga nggak suka lihat diri saya sendiri. Oke?
Kemudian mulailah melakukan sesuatu yang menurutmu itu benar. Ini besar sekali efeknya. Kalau menurutmu kamu bekerja sebagai, anggaplah misalkan trainer olahraga gitu, itu memang betul dan harus dilakukan, ya lakukan. Jangan karena orang lain ngomong apa terus kamu nggak lakukan. Lakukan aja nggak apa-apa. Kemudian lebih banyak komunikasi, interaksilah dengan orang-orang, siapapun itu, latihlah itu. Oke, kemudian kita belajar untuk speak your mind, bicara. Jangan kamu pendam semua masalah dan emosi pada dirimu sendiri. Kalau bisa kamu lepaskan dengan olahraga, lepaskan. Kalau kamu butuh untuk konseling deh, nggak apa-apa. Butuh curhat, carilah temen gitu loh. Jadi jangan dipendam sendiri. Kemudian ketika kamu sudah punya teman yang banyak, kalian harus belajar untuk berkata tidak. Jadi jangan jadi follower, jangan jadi kayak budak gitu ya mereka. Jangan rendahkan dirimu di depan mereka. Jadilah orang yang tegas. Kemudian cari intimate relationship juga. Kalau kamu udah menyayangi dirimu sendiri, kamu juga bisa menyayangi orang lain. Oke? Kemudian perhatikan caramu berbicara. Caramu berbicara, caramu untuk bergerak, postur, gestur, semuanya itu kamu perhatikan. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kalau orang yang nggak percaya diri itu kelihatan. Ya, sudah dia itu kalau jalan sambil nunduk, dia nggak ada kontak mata, dari cara berbicaranya juga pelan, kayak gitu-gitu. Itu kamu juga harus perhatikan dan ubah. Kalau memang sulit, coba deh psikoterapi. Bertemu dengan psikolog profesional. Kalau memang ada trauma atau ada abuse yang kamu alami, masalah di masa kecil dan lain-lain, itu bisa ditangani juga dengan psikoterapi, dengan psikolog. Jangan kamu coba untuk tangani sendiri dan jangan self-diagnose. Itu utamanya. Jangan pernah self-diagnose penyakit fisik maupun mental. Stop googling, cari YouTube masalah penyakit. Kemudian jangan join medsos tentang penyakit, perkumpulan GERD, perkumpulan anxiety, itu nggak usah. Keluar segera dari situ. Oke? Kemudian berhentilah dokter shopping dan berhenti untuk minta validasi kepada orang lain bahwa kamu itu sehat. Oke? Tidurlah dengan rutin, reguler, 7 jam, 8 jam. Akan lebih mudah kamu tidur kalau kamu menjalankan semua tips yang saya berikan tadi. Oke? Kemudian pahami apa yang membuat kamu itu jadi seperti ini gitu. Apa sih yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini gitu ya. Tulis, kemudian lakukan. Oh iya, ada lagi hal penting, latihan pernapasan. Soalnya orang dengan kecemasan itu seringkali napasnya itu pendek-pendek loh kalau kalian perhatikan. Orang itu napas 1 menit sekitar 6-8 kali, napasnya panjang-panjang. Tapi kalau orang punya kecemasan itu bisa 15, 20, bahkan lebih. Jadi cepat banget dia napasnya. Yaitu kita perlu regulasi napas juga, latihan pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah mindfulness. Ini juga sangat-sangat penting. Nah, mindfulness ini bisa dilatih dengan meditasi tadi atau dengan lebih banyak grounding istilahnya. Grounding itu misalkan coba lihat, anggaplah misalkan kayak buku ini gitu ya. Kayak buku, kita coba lihat sampulnya, kita pegang, oh ternyata teksturnya kayak gini ya. Kita coba lihat kertasnya juga, oh warnanya putih abu-abu ya gitu. Ada rumput, kita coba injak. Oh iya, rasanya ternyata kayak gini ya, tanah, rumput, air tuh ternyata dinginnya kayak gini ya, panasnya kayak gini. Itu tuh latihan mindfulness. Cahaya matahari, oh ternyata terang banget ya, oh ternyata panas ya. Gitu loh. Itu kita melatih mindfulness juga, dan banyak bisa melatih mindfulness itu di alam terbuka.
coba deh sekali-kali datang ke alam dan jalan aja, mungkin telanjang kaki gitu ya. Kalian akan merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, itu kurang lebih ya pengalaman yang pernah saya alami. Dan saya mencoba untuk berbagi mengenai hipokondriasis ini di kesempatan yang pertama di podcast yang ditayangkan di YouTube. Meskipun saya sudah podcast ini sudah sesi ke-57, tapi di sesi 57 ini baru bisa diupload ke YouTube ya. Itu pengalaman saya. Silahkan kalau memang pengen dicoba, silahkan dicoba. Kalau pengen dimodifikasi, silahkan modifikasi. Tapi sebisa mungkin konsultasikan dulu ke psikolog, konsultasikan dulu ke dokter juga. Apakah yang harus kamu lakukan sekarang ini sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi jangan self-diagnose, apakah kamu benar-benar hipokondriasis atau bukan. Apakah kamu punya penyakit lambung atau tidak gitu ya, itu harus diperiksakan ke dokter saja dan kemudian kerjasamalah dengan dokter dan psikolog itu. Gitu ya, kalian juga bisa dengan self-help seperti ini dan ini bisa cukup membantu. Saya harap sih begitu ya. Oke, kurang lebih itu informasi yang ini saya sampaikan di podcast Tanya Jiwa di sesi ke-57 kali ini bersama saya Ferdian Permana, MC psikolog dari Kota Tegal. Semoga informasi yang saya berikan ini membantu dan kita akan ketemu lagi di podcast Tanya Jiwa yang selanjutnya. Kalau ada kritik, saran, ingin bertanya apa, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang ingin disampaikan, topik apa yang ingin dibicarakan di podcast selanjutnya, komentar juga. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Tanya Jiwa kali ini. Semoga kalian semua berbahagia dan salam sehat jiwa. Bye-bye.